Kisah ini diawali saat terjadi peperangan antara Kerajaan Pengking dan Kerajaan Prambanan. Hari itu Pangeran Bondowoso menghadap kepada ayahandanya. Dia memohon izin untuk menyusul para pasukan ke medan perang. Raja pun mengizinkan, tetapi Raja berpesan bahwa Raja Poko yang akan dihadapinya, dia adalah raja yang sangat sakti mandraguna. Maka Pangeran Bandung pun disuruh untuk berhati-hati saat menghadapi Raja Poko. Akhirnya hari itu Pangeran Bandung pun menyusul ke medan peperangan. Dia memacu kudanya melewati hutan-hutan. Dia terus memacu kudanya tanpa berhenti. Akhirnya pangeran sampai di hutan terlarang. Hutan yang konon kabarnya dihuni oleh Raja Jin yang sangat sakti. Pangeran semakin masuk hutan larangan, dan akhirnya tiba-tiba sosok menyeramkan muncul di hadapan pangeran. Tubuhnya tinggi besar, dipenuhi dengan bulu. "Siapakah kau? Kenapa kau menghalangi perjalananku?" "Bondowoso, akulah yang menguasai hutan ini. Nyahlah dari hadapanku. Akulah yang berkuasa di sini. Kau tidak bisa memerintahku." "Lantas apa maumu? Aku tidak punya waktu untuk melayanimu." "Kalahkan aku dulu, baru kau bisa melewati hutan ini." "Baiklah, kalau itu maumu, aku akan memusnahkanmu." Akhirnya mereka pun bertarung dengan menggunakan segala macam kesaktian yang mereka punya. Pertarungan terjadi sangat sengit karena mereka sama-sama sakti mandraguna. Setelah semalaman bertarung, akhirnya pangeran mengalahkan Bondowoso. "Ini yang kau minta. Aku akan melenyapkanmu dari muka bumi." "Ampun Tuhan, jangan kau bunuh aku." "Apa yang akan kudapat jika aku tidak membunuhmu?" "Aku akan mengabdi kepadamu, dan seluruh kesaktianku akan kau miliki, dan kau akan menjadi raja seluruh jin yang aku kuasai selama ini. Aku akan menyatu ke dalam tubuhmu, dan kau akan menguasaiku sepenuhnya." "Baiklah, aku menyetujuinya." Akhirnya Bondowoso merubah dirinya menyerupai pangeran, dan mereka menyatukan tubuh mereka. Akhirnya tubuh dua makhluk itu menjadi satu, dan pangeran berganti nama menjadi Bandung Bondowoso. Setelah itu pangeran langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menyusul para prajurit ke medan peperangan. Sesampainya di medan pertempuran, Bandung Bondowoso merasa sangat miris hatinya karena prajuritnya banyak yang tumbang. Akhirnya dia mencari Raja Poko. Bertemulah mereka di tengah medan pertempuran. "Hai Raja Poko, hari ini aku akan menghabisimu. Anak muda, nyala dari hadapanku sebelum aku mencabik-cabik tubuhmu." Akhirnya mereka pun bertarung dengan menggunakan semua kesaktian yang mereka miliki. Pertempuran itu sangat sengit. Ledakan demi ledakan terjadi saat ilmu mereka beradu. Joko Bandung dan kekuatan Bondowoso akhirnya mampu mengalahkan Raja Poko. Dan akhirnya Raja Poko pun tewas di tangan Bandung Bondowoso.
Setelah mengalahkan Raja Boko, Bandung Bondowoso melanjutkan perjalanan ke Prambanan. Karena kerajaan ini saat ini telah menjadi kekuasaannya. Tetapi Bandung Bondowoso begitu terkejut begitu melihat seorang putri yang sangat cantik di taman istana. Bandung Bondowoso mendekati putri itu dan bertanya, "Siapakah namamu?" Putri itu pun menjawab, "Aku Roro Jonggrang. Aku adalah putri dari seorang raja yang telah kau bunuh. Dalam medan peperangan, apapun bisa terjadi. Seandainya waktu itu aku tidak membunuh ayahmu, mungkin hari ini aku yang sudah terbunuh. Lantas apalagi maumu? Bukankah kau sudah membunuh ayahku? Dan kerajaan Prambanan sudah menjadi kekuasaanmu. Memang awalnya aku datang untuk menguasai Prambanan dan menduduki takhta ayahmu. Tapi setelah melihatmu, aku berubah pikiran. Aku ingin memboyongmu untuk kujadikan seorang permaisuri. Aku tidak sudi menjadi permaisuri dari seseorang yang telah membunuh ayahku. Apapun alasanmu, aku akan tetap menikahimu karena aku sudah terlanjur mencintaimu." Pangeran Bandung yang sangat sakti mandraguna, kalau kau memang benar-benar ingin menjadikan aku seorang permaisuri, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Cepat katakan, apapun syaratmu, aku pasti akan memenuhinya. Dengarkan baik-baik, Pangeran Bandung. Aku ingin kau membuat 1000 candi untukku sebagai syaratnya. Apakah hanya itu syaratnya? Dan ingat, waktumu hanya semalam. Baiklah, kalau itu sudah menjadi syaratmu. Dan aku pastikan kau akan melihat candi itu tepat pada waktunya. Bandung Bondowoso pun bergegas meninggalkan Roro Jonggrang. Dia pergi ke tepian hutan untuk membangun candi memenuhi persyaratan Roro Jonggrang. Setelah menemukan tempat yang dikira sangat cocok, Bandung Bondowoso pun mempersiapkan semuanya. Dia keluarkan semua kesaktiannya dan dia memanggil prajurit-prajurit Bondowoso dari bangsa Jin. Dan ribuan prajurit dari bangsa Jin pun datang untuk membantu Bandung Bondowoso. Hari ini aku telah ditantang untuk membuat 1000 candi, maka bantulah aku untuk membuat candi itu. Dan para pasukan dari bangsa Jin itu pun bergegas untuk segera membuat bangunan candi. Akhirnya satu persatu candi pun telah terbangun. Bandung Bondowoso terus mengerahkan kekuatannya untuk membangun candi-candi itu. "Ayo cepat, jangan sampai kita terlambat. Selesaikan bangunan itu, 1000 candi." Pasukan Jin terus membangun candi. Sementara itu, Roro Jonggrang semakin gelisah karena melihat Bandung Bondowoso sudah banyak menyelesaikan bangunan candi. Dia berpikir mencari cara bagaimana agar bisa menggagalkan Bandung Bondowoso. Akhirnya dia memerintahkan para dayang untuk memukul lesung dan para pemuda membakar jerami di sebelah timur Prambanan. Sepertinya cara yang diambil Roro Jonggrang berhasil mengecoh pasukan Jin. Mereka melihat ufuk timur telah memerah dan mendengar suara ayam jantan berkokok. Mereka ketakutan dan lari pergi meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang 1 candi yang belum dibangun. Melihat hal itu, Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah. Kenapa fajar begitu cepat menyingsing? Bandung Bondowoso tidak putus asa. Dia melanjutkan pekerjaannya sendiri. Tapi semuanya telah terlambat. Putri Roro Jonggrang pun datang untuk melihat hasil pekerjaan dari Pangeran Bandung. "Wahai Pangeran Bandung, kau telah gagal memenuhi persyaratan yang telah aku ajukan.
Tidak mungkin aku gagal kalau bukan karena tipu muslihatmu. Nyatanya kau telah gagal. Lihatlah, matahari sudah terbit. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menikahimu. Dan apapun yang terjadi, aku tidak akan menikah dengan pembunuh ayahku. Roro Jonggrang, kenapa hatimu sekeras batu? Karena aku memang sangat membencimu. Roro Jonggrang, apa tetap kau tidak mau menjadi permaisuriku? Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjadi permaisurimu. Baiklah kalau itu memang keinginanmu. Karena hatimu sekeras batu, maka jadilah kau batu melengkapi candi yang kubangun kurang satu. Karena kutukan Bandung Bondowoso, tubuh Roro Jonggrang mengeras, semakin mengeras dan akhirnya menjadi batu dan menjadi pelengkap candi Roro Jonggrang yang kini jumlahnya genap menjadi 1000. Demikianlah akhir dari dongeng ini. Dan sampai saat ini kita bisa menyaksikan Candi Roro Jonggrang atau Candi Sewu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.